Oke, adapun materi kita di pertemuan kelima ini yaitu tentang input dan output pada Java. Kita tahu bahwa input dan output ini adalah termasuk algoritma di suatu program, ya kan? Ada start, input, proses, kemudian ada output, dan yang terakhir selesai. Kita lihat fungsinya. Fungsi input di, atau masukan ini adalah memberi data melalui keyboard, mouse, kemudian scanner, bisa juga melalui mikrofon. Tetapi dalam hal ini hanya akan diajarkan masukan dengan menggunakan keyboard saja. Jadi di sini kita melihat fungsi input dalam tiga bagian. Yang pertama, input DOS menggunakan scanner. Kemudian input berbasis DOS menggunakan buffer reader. Kemudian input berbasis GUI menggunakan G-Option Pane. Input menggunakan scanner. Ini adalah sebuah kelas yang terdapat pada paket data, paket Java titik util yang berfungsi sebagai kelas untuk melakukan masukan dari keyboard berbasis DOS. Kita lihat di sini langkah-langkah menggunakan kelas scanner. Langkah pertama di sini kita harus mengimport kelas scannernya yang terdapat pada paket Java titik until-nya. Kemudian yang kedua, membuat objek referensi sebagai media penginputan data. Yang ketiga, memanggil metode khusus untuk melakukan inputan data melalui objek referensi yang tadi dibuat. Kemudian kita lihat di sini berikut ini adalah daftar metode input pada kelas scanner. Ini dia. Mengimport kelas scanner pada yang pertama, mengimport kelas scanner pada Java Until. Ini dia rumusnya. Import Java titik Until titik scanner. Ini ya perintahnya. Kemudian yang kedua, membuat objek referensi. Scanner objek referensi sama dengan new scanner dalam kurung system in. Jadi nanti kalau kalian nulis perintah scannernya, perintah sistemnya, ini S-nya harus huruf besar. Kemudian kalau nanti membuat awalannya seperti ini, maka yang dipanggil juga harus seperti ini bentuknya. Kemudian jangan lupa titik ini sangat berarti di Java. Java ini sensitif sekali. Contohnya kita lihat, scanner input sama dengan new scanner dalam kurung sistem in. Kemudian scanner scan di sini sama dengan new scanner sama dengan sistem in. Memanggil metode khusus untuk melakukan inputan data melalui objek referensi. Mana nggak? Berikut ini adalah daftar metode input pada kelas scanner. Dapat kita lihat. Yang pertama di sini ada next big decimal. Dia berfungsi untuk menampung eh, big decimal. Kemudian next big integer. Ini untuk menampung bilangan bulat, big integer next boolean. Itu dia perintahnya. Nilai i di situ dapat berupa boolean. Kemudian ada next byte. Nah,
Di next byte ini dia berfungsi yang pertama nilai i bilangan bulat. Di sini byte perintahnya next double. Kemudian untuk pecahan di sini double-nya kita lihat next float. Ini ya perintahnya. Kemudian next in. Ini juga berfungsi kita lihat bahwa nilai i bilangan bulatnya di sini adalah in next line. Kemudian bisa juga string next long. Kemudian bisa juga yang terakhir apa nih? Bilangan bulat short. Contoh penggunaan metodenya adalah seperti berikut ini. Ini dia yang tadi. Ini ya. eh, Scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Kemudian yang kedua string name sama dengan input titik next line. Untuk in, ini dia perintah in alas sama dengan input next in. Berarti ini untuk bilangan bulat. Kemudian float tinggi sama dengan input titik next float. Kemudian boolean status sama dengan input titik next boolean. Contoh penggunaannya, ini dia. Import Java titik until scanner, kemudian public. Ini nanti bisa kita apa ya? Ini bukan kotak ya, yang ini. Ini bukan kotak, tapi dia yang di keyboard itu yang seperti ini. Anda lihat kan yang di keyboard kan? Dia di bawah backspace, di bawah tanda sama dengan. Bayangin untuk menampilkan perintah seperti ini aja panjang kali ya kan? Alas, tinggi untuk mencari luas segitiganya. Kemudian input menggunakan buffer reader. Buffer reader adalah kelas yang fungsinya mirip dengan kelas scanner, yaitu kelas masukan dari keyboard berbasis DOS. Tetapi konsep buffer readernya tidak sama dengan scanner. Langkah-langkah menggunakan buffer reader di sini yang pertama mengimport kelas, kemudian input stream readernya, kemudian UAction-nya di sini dan buffer readernya. Yang kedua di sini membuat objek referensi sebagai media penginputan data. Kemudian yang ketiga memanggil metode readline-nya. Selanjutnya menuliskan poin 2 dan 3 di dalam block try catch-nya. Nah, jadi ini input menggunakan buffer reader-nya, yaitu mengimport kelas input stream reader-nya, kemudian UX-nya, dan buffer reader-nya. Ini dia caranya. Import java io buffer reader. Lihat nih penulisannya jangan sampai salah. Kalau penulisannya beda, nanti boleh kalian tes pakai huruf kecil semua. Pasti nggak jalan dia, nggak ngerti programnya. Makanya saya bilang ini Java sensitif kali. Gitu ya. Kemudian membuat objek referensi. Membuat objek referensinya di sini dapat kita lihat. Ini dia perintahnya. Buffer reader objek referensi sama dengan new. Kemudian buffer reader new input stream reader dalam kurung system in. Sebagai contohnya di sini dapat kita lihat buffer reader input sama dengan new, kemudian buffer reader new sama dengan buffer reader dalam kurung new input stream reader dalam kurung system in.
Apa yang terakhir ini ya. Kemudian kita lihat memanggil metode readline-nya. Memanggil metode readline-nya di sini melalui objek referensi yang tadi. Tapi perlu diingat, karena hasil buffer reader-nya berupa string, jadi kita ingin mengubahnya dalam bentuk tipe data yang lain. Maka di sini harus menggunakan parsing dalam kurung mengkonversi data. Selanjutnya kita menuliskan poin 2 dan 3 dalam blok try catch-nya yang akan ditangkap oleh IOE exception-nya. Dengan catatan di sini try catch tidak akan dibahas di dalam ini. Ini dia sebagai contoh programnya. Kita lihat buffer reader try dalam buka kurung kurawal, buffer reader input sama dengan new. Kemudian ini tadi yang di atas ya, perintahnya buffer reader input new stream reader system in. Kemudian sistem titik out titik print dalam kurung input nilai x. Kemudian double x sama dengan double titik first double-nya. Dalam kurung input titik read line. Kemudian catch dalam kurung you exception e. Kemudian tutup kurung kurawalnya. Ini adalah tabel konversi data parsingnya. Bahwa kita lihat di sini, boolean untuk cara konversinya boolean titik parse boolean dalam kurung dia string ya. Untuk float juga float titik parse float. Double juga seperti itu. Double titik parse double. Ya, hampir sama, cuman bedanya di awalnya ini aja. Untuk integer beda ya. Integer titik parse in, bukan integer dia, tapi singkatannya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan parsingnya. Double X sama dengan double titik parse double dalam kurung input titik readline. Kemudian in Y sama dengan integer titik parse in dalam kurung input titik readline. Kemudian boolean Z sama dengan boolean titik parse boolean dalam kurung input titik readline. Gampang kan ya? Ini adalah contoh penggunaan buffer reader-nya. Boleh kalian coba ya. Mana dia? Kok next pula?